Shalom saudara, Kingdom Inspiration hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi orang hebat. Nah, kalau bayangan kita menjadi orang hebat itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang luar biasa, yang terkenal, punya kemampuan, punya pengaruh, ya, disukai orang, diikuti banyak orang. Kira-kira mungkin seperti itu bayangan kita tentang menjadi orang yang hebat. Intinya orang yang tidak punya kekurangan. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita melihat, menemukan bahwa orang yang hebat itu bukanlah sesungguhnya orang yang sempurna dalam arti tidak punya kekurangan. Salah satu contohnya, kalau saya mengajak saudara melihat, yaitu Paulus. Nah, Paulus itu berkata begini, di 1 Korintus 11 ayat 1, "Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus." Artinya di sana Paulus menempatkan dirinya sebagai satu figur, sebagai satu contoh, sebagai satu sosok yang bisa diikuti. Tapi yang menarik, mengikut dia itu bukan untuk dirinya, tapi dia memposisikan dirinya untuk membawa orang itu kepada Kristus. Intinya Paulus berkata begini, kalau Anda mengikut saya, Anda akan ketemu Kristus. Nah, berarti Paulus ini kan berarti orang hebat sebetulnya. Tapi kalau kita melihat, saudara, sesungguhnya Paulus itu siapa? Paulus memang dari latar belakangnya, kita melihat dia itu orang hebat. Dia ahli Taurat, dia seorang yang boleh dikata dia bergelar doktor mungkin di zaman itu, dan pengetahuannya begitu banyak. Tapi Paulus itu berkata begini, di dalam Roma 7 ayat 23 dia katakan, "Aku manusia celaka." Kenapa dia katakan begitu? Karena dia katakan begini, setiap kali aku ingin melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Setiap kali aku ingin, katakanlah hidup benar di hadapan Tuhan, ya hidup kudus, selalu ada yang melawan itu. Sehingga Paulus berkata, aku manusia celaka. Di sini kita melihat bentuk kejujuran daripada Paulus. Dan bahkan Paulus juga berkata begini, Tuhan memberikan duri di dalam dagingku. Kan Paulus kan mendapatkan penglihatan, bagaimana dia pernah diangkat ke langit ketiga. Dan itu pengalaman luar biasa, bisa dibanggakan. Tapi Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri karena pengalaman itu, Tuhan memberi duri di dalam dagingku. Dan 3 kali Paulus meminta, tapi Tuhan tidak mengabulkan. Lalu Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Makanya Paulus berkata begini, di dalam kelemahanku, ketika aku lemah, justru Tuhan itu kuat. Justru aku kuat karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Sehingga Paulus berkata, karena itulah aku bermegah di dalam kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku lah justru aku kuat. Nah saudara, ternyata menjadi orang hebat itu bukanlah menjadi orang yang ya tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan. Justru seringkali kalau ada orang membranding dirinya, mempopulerkan dirinya sebagai sosok yang luar biasa, seringkali orang itu tidak jujur sebetulnya. Ada yang disembunyikan. Nah, dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang ini, ketika tidak ada lagi orang hebat, semua orang sama harus di rumah saja. Tidak ada lagi yang di-follow, tidak ada lagi yang bisa mengumpulkan massa, ya. Di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak berbicara tentang pribadi-pribadi tertentu, tapi Tuhan ingin bicara secara umum kepada setiap anak-anaknya. Di mana kita tidak lagi memfokuskan diri kita kepada satu sosok figur, tapi Tuhan mau Anda jadi dirimu sendiri. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu sebetulnya adalah orang yang hebat. Orang hebat sekali lagi bukan orang yang tidak punya kekurangan, tapi orang yang jujur, orang yang mengakui bahwa aku lemah, karena itu aku butuh Tuhan. Sehingga saya beritahukan saudara, tidak ada orang di dunia ini yang betul-betul begitu hebat dengan dirinya sendiri yang tanpa Tuhan. Tidak ada. Orang yang hebat adalah orang yang hidup mengandalkan kepada kehebatan Tuhan. Ketika kehebatannya dia itu diturunkan, direndahkan, lalu kehebatan Tuhan penuh di dalam dirinya. Ada satu cerita ilustrasi tentang seekor lalat yang berkata bahwa menyombongkan diri kepada teman-temannya, wah tadi kami barusan lewat menggoncangkan jembatan. Teman-temannya bilang, kamu itu siapa kok bisa menggoncangkan jembatan? Tapi ada satu temannya, teman lalat bertanya, loh tadi kamu lewat dengan siapa?
Lalat bilang, tadi kami lewat bersama seekor gajah. Nah, saudara, ini gambaran bahwa sebetulnya kita ini seringkali bukanlah siapa-siapa. Kita hanya baru bisa menjadi hebat kalau ada Tuhan dalam diri kita. Sehingga hari ini, saudara, kalau mungkin Anda merasa kecil, tidak berarti, merasa tertekan, saatnya kita membutuhkan Tuhan. Dan biar kita tetap kuat di dalam Tuhan, nyatakan, rasakan, dan alami Tuhan. Di dalam saat-saat ketika kita tertekan, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Jujur saja, aku memang tidak mampu, aku mengandalkan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.